Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulia Putri dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2301111000348. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang teori asal mula negara. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Asal mula negara, secara garis besar, teori tentang asal mula negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu teori yang bersifat spekulasi yang terdiri dari teori ketuhanan, kekuatan, dan teori juridis. Teori yang berisi historis, sosiologis disebut juga sebagai teori evolusi. Teori ketuhanan yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seseorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan Faraday. Teori ketuhanan atau teokrasi pada prinsipnya mengandung tiga pokok masalah, yaitu 1. Negara itu dibentuk di bawah kuasa Tuhan. 2. Kekuasaan seorang raja adalah atas pemberian Tuhan. 3. Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kekuatan. Maksudnya, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, di mana yang paling kuat yang merupakan pemenang dan sekaligus pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi dan kekuatan otak. Tokoh dari teori kedaulatan antara lain Ludwig, Clausewitz, Karl Marx, Hajelasky, dan Machiavelli. Beberapa pandangan dari teori kekuatan diantaranya, negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lemah. Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi. Negara adalah organisasi pemaksa. Selanjutnya ada teori yuridis. Teori yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Teori ini dibagikan dalam tiga kelompok, yaitu 1. Teori patriarkal. Teori patriarkal ini berdasarkan hukum keluarga zaman dahulu. Ketika masyarakat masih sangat sederhana dan pada waktu negara belum ada, maka masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Yang kedua, teori patriamonal. Patriamonal berasal dari istilah patrimonium yang artinya adalah hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Yang ketiga ada teori perjanjian. Menurut Thomas Hobbes, teori perjanjian merupakan manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Karena itu, lalu diadakan perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian itu, raja tidak diikut sertakan. Yang kedua, menurut John Locke, teori perjanjian adalah antara raja dengan rakyat. Diadakan perjanjian, dan karena perjanjian itu, raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Selanjutnya ada teori historis. Teori historis menyebutkan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang kedua, sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Menurut pandangan pemikir Islam, yang pertama, Al-Farabi. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Yang kedua, dari Imam Ghazali menyebutkan, manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri karena dua faktor, yaitu faktor kebutuhan akan keturunan, faktor saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara, kemampuan manusia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Sekian penjelasan saya terkait dengan teori asal mula negara. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.